Ini bisa kalau tidak dipotong nanti terlalu ngelos, pembesarannya cepat besar, dan juga kematangan batang ini ya kurang ya, artinya besar tapi masih muda ya. Dan juga nanti akarnya juga, akar bagian literal itu bisa kalah ya, kecil terus. Ya, halo sahabat WK, jumpa lagi di channel WK Art. Ya, pada tayangan kali ini saya akan menunjukkan bagaimana tahapan proses membuat bonsai mini, tentunya dengan bahan tambat sapi ya. Tambat sapi ini banyak di pekarangan atau kebun liar ya. Ya, tapi mempunyai karakteristik perantingan yang bagus, juga bunga ya. Tapi memang cenderung sulit ya. Banyak sekali orang yang dapetin tapi seringkali mati. Jadi ini sebenarnya sudah cucu-cucunya mungkin yang saya simpan ini. Jadi ini saya hasil pruning, terus kemudian saya tanam. Nah, ini sudah bahannya sebesar ini ya. Ini agak telat ya. Nah, biasanya saya ukuran segini sudah dibentuk seperti ini ya. Jadi ya, sebelum saya mulai, buat teman-teman yang baru bergabung, tolong bantu WK Art ya, dengan cara mensubscribe, support terus. Jangan lupa diaktifkan loncengnya supaya teman-teman nganunya makin nganu, dan WK Art juga sama-sama nganu ya. Oke ya, pada tayangan kali ini saya akan menunjukkan beberapa tahapan gimana saya mulai pertama membuat, gimana dengan stek ranting ya. Nah, ini dengan bahan seperti ini. Kemudian langkah berikutnya seperti ini, dengan cara menekuk ya, bending dengan wearing. Nah, kemudian ini juga ada, ini udah tembus akar ya. Ya, langkah awal saya akan tunjukkan ini dulu ya, bagaimana prosesnya. Ya, untuk bahan seperti ini, karena ini masih lumayan polos ya. Biasa saya akan lakukan pemotongan akar tunggang dulu ya. Ini biar saja, jadi teman-teman tanam seperti biasa saja, asal hidup dulu. Nah, kemudian setelah sudah kira-kira cukup sesuai keinginan kita, ya langkah pertama itu akar tunggang ya. Jadi akar tunggang ini yang memang sangat mempengaruhi sekali semua proses tumbuhnya ya. Ini bisa kalau tidak dipotong nanti terlalu ngelos, pembesarannya cepat besar, dan juga kematangan batang ini ya kurang ya, artinya besar tapi masih muda ya. Dan juga nanti akarnya juga, akar bagian literal itu bisa kalah ya, kecil terus ya. Jadi ini akar tunggang, contohnya ini ya. Akar tunggang ini selalu berada di paling bawah ya, bisa nyamping kadang, tapi itu menjadi satu yang dominan. Nah, ini akan saya potong, dan ini saya akan program akar ini ya. Itu langkah awal seperti itu. Jadi untuk menghindari kalau ini langsung dipotong, itu kalau karakter dari tambat sapi itu sering kali mati kering mundur ya. Prosot itu makin lama kering, itu bisa saja habis kalau nggak kuat, keburu kering, belum tumbuh tunas baru. Jadi saya biarkan seperti ini, normal tumbuh. Saya hanya memotong akar tunggangnya saja ya. Ya, ini akar tunggangnya ini kan yang nancap, yang tembus seperti ini. Nah, ini kelihatan akar. Saya lakukan lagi, bisa lihat sini. Nah, ini lagi. Nah, ini akar tunggangnya, saya potong langsung gini aja.
seperti tadi. Kalau ini langsung dipotong seperti ini kayak bonsai pada umumnya, prosesnya tambat sapi agak berat ya, nggak bisa ya bahkan ya. Ini semua saya ini kan. Jadi tambat sapi bisa dibilang perakarannya sangat cepat ya, pembesarannya termasuk di akar literal. Tapi kalau akar tunggangnya sudah putus, ya itu akan bisa merata ya. Ini harus dibuang dulu. Nah, seperti ini. Ya, kurang lebih hanya seperti ini aja. Ya. Nanti langkah kedua, kita kalau ini sudah terlihat normal ya, tidak layu, tidak apa, nah, kita bisa langsung digerat saja. Jadi seperti kayak dicangkok agak jauh ya, digerat sininya ya. Ini dikupas beberapa, misalkan 2 cm atau 3 cm. Nah, ini kasih batas supaya nanti tumbuhnya ke bawah sini ya. Nah, itu dengan gaya yang ya biasa saja lah ya, normal-normal saja. Tapi kalau oke, saya ganti nanti dengan pohon yang satunya ya. Ya, kalau tadi dengan teknik yang normal saja, arti pembentukannya, kali ini saya menunjukkan dengan proses yang mungkin lebih ekspresif lagi ya, garisnya, yaitu dengan sedini mungkin sudah di wiring ya. Nah, ini sudah beberapa kali saya bentuk. Nah, ini akan jadinya seperti ini ya, seperti ini. Nanti secara bertahap kita bisa mainkan lagi ya. Kalau sudah akarnya akar tunggangnya putus, ini memang sedikit ya agak lambat lah ya dibandingkan dengan kalau akar tunggangnya masih ada ya. Ya, kurang lebih seperti ini. Nah, ini tadi memang perantingannya agak sulit, agak berat kalau tidak pas sekali timingnya. Jadi harus benar-benar dalam keadaan subur ya. Nah, dan nanti mainkan lagi seperti ini. Ini saya masih sedikit mematangkan ranting ini ya. Nanti ini proses pembesarannya di sini. Ya, sama halnya dengan yang ini. Ini saya akan tunjukkan dengan proses yang tadi ya hasilnya. Ini akar tunggangnya saya potong dulu. Ya, seperti ini. Ya. Oke, saya potong. Nah, tapi di sini akar botbolnya sudah banyak ya, bisa kelihatan ya. Jadi kita bisa ini sebelumnya sudah pernah dipotong. Nah, ini nanti ambil yang terdekat saja ya rantingnya ya. Kurang lebih seperti ini. Nanti ini tinggal pengelosan, sekaligus nanti menyusun rantingnya ya. Nah, ini bisa dilihat. Nah, ini dari kecil sudah di melintir. Jadi tekniknya seperti yang tadi awal, potong akar tunggang, kemudian nanti kalau sudah normal, potong, ambil pangkalnya ya. Nah, setelah pangkalnya tumbuh, baru kita mainkan. Jadi nunggu tunas baru. Nah, ini bisa dilihat seperti ini. Ini awalnya ini utamanya, batang utamanya lurus ya. Jadi ini yang sisa dipotong tadi, kemudian tumbuh ini kecil seperti ini, kemudian langsung dililit kawat dan digerakkan ya. Nah, jadinya seperti ini. Jadi ini udah ketutup ya, hampir hilang ya. Nah, tapi ini bisa kelihatan ada bahan utamanya. Ya, ini nanti saya tanam dengan WK soil karena ini sebenarnya tadi besar sekali ya. Saya ambil akar serabut yang terdekat ya dari pangkal. Seperti ini. Ini nanti saya proses lagi untuk pematangan red bullnya ya. Saya tanam dengan
WK soil, dan tapi sebelumnya saya rendam dengan teh kumkum dulu ya. Saya siapkan medianya dulu. Saya pakai WK soil karena sudah masuk ke tahap root ball, sekalian juga program rantingan ya. Jadi anak cabang dan ranting ya. Ini saya ambil. Ini direndam toya kumkum ya. Buat teman-teman yang belum tahu toya kumkum, bisa dilihat langsung saja di tayangan yang judul media tanam ya. Ada semua penjelasannya. Yang terpenting penjelasannya ya. Kalau masalah beli atau tidak itu gampang. Ya, jadi yang penting pengetahuannya dulu, gimana proses menggunakannya, terus ekspektasi yang diharapkan seperti apa, dan itu yang penting ya buat bonsai ini. Jadi bukan tanaman seni menanam botani seperti biasa saja, nanam asal hidup atau berbuah atau berbunga, tapi ada target-target yang harus kita ketahui nantinya akan berdampak pada bentuk ya, baik itu struktur rantingnya, tekstur kematangan kulit batang, itu pengaruhi media tanamnya ya. Itu makanya harus paham dulu ya. Jadi seni bonsai ini ya memang sangat kompleks sebenarnya. Kita harus tahu, tidak hanya asal subur ya. Kesuburannya harus bagaimana, untuk kesuburan apa, itu setidaknya kita harus lebih cermat lagi ya. Ini saya buang lagi sisa rendamannya. Oke teman-teman, saya rasa tahapan untuk membuat bonsai tambat sapi ya cukup untuk bisa dimengerti ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengikuti dengan mudah ya. Nanti lihat saja nanti perkembangannya, akan saya update ulang ya. Oke teman-teman, jumpa lagi di tayangan yang akan datang.